Analisis situasi. Analisis situasi merupakan upaya memisahkan permasalahan yang ada menjadi masalah tunggal yang perlu dipecahkan dan diputuskan. Dalam analisis situasi ini, kita dihadapkan pada beberapa kegiatan, yaitu memisah-misahkan permasalahan, membuat prioritas, dan melokasi langkah dalam memecahkan masalah dan menentukan prioritas masalah. Pertama, yaitu memisah-misahkan permasalahan dilakukan agar beberapa permasalahan yang timbul menjadi masalah tunggal yang perlu dipecahkan. Beberapa hal pokok yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Jika ada penyimpangan deviasi permasalahan yang ada, maka digunakan sistematika analisis. Persoalan apa yang nanti akan kita diskusikan? Bila permasalahan tersebut bersifat darurat emergensi dan perlu diputuskan, maka analisis keputusan akan dilakukan terlebih dahulu. 2. Rumusan permasalahan kadang-kadang terlalu umum. Berdasarkan pertanyaan yang spesifik ini, maka beberapa permasalahan yang ada dapat dipisahkan satu sama lain. 3. Berbagai permasalahan yang muncul kadangkala berhubungan satu sama lain dan bisa disusun kerangka sebab musababnya. 4. Sering juga dihadapi masalah yang sudah lama terjadi dan belum dapat dipecahkan. Kedua, setelah masalah tersebut dipisah-pisahkan, maka dihasilkan masalah tunggal. Pertanyaan selanjutnya adalah masalah mana yang perlu dipecahkan terlebih dahulu? Beberapa pertimbangan dalam menentukan prioritas permasalahan yang ada adalah sebagai berikut. 1. Tingkat kegawatan dan seriusness, seperti akibat permasalahan yang ada dan kerugian dalam besaran kuantitatif. 2. Mendesak urgensi, pertimbangan dari aspek waktu, perkembangan, yaitu kecenderungan atau perkembangan akibatnya sendiri semakin meningkat atau menurun. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka kita menilai pertimbangan permasalahan yang ada dengan kualifikasi seperti tinggi, sedang, dan rendah. Ketiga adalah melokasi permasalahan tunggal yang merupakan hasil seleksi dan selanjutnya menentukan proses yang cocok untuk menyelesaikannya. Terdapat 3 kemungkinan sifat masalah sebagai berikut. 1. Jika masalahnya berupa penyimpangan dari standar dan memang perlu diketahui sebabnya, maka dapat digunakan proses analisis permasalahan AP. 2. Jika masalahnya berupa pilihan di antara sejumlah alternatif, maka dapat digunakan proses analisis keputusan AK untuk menentukan alternatif terbaik. 3. Jika masalahnya berupa menentukan tindakan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan suatu keputusan. B. Analisis persoalan AP adalah suatu deviasi atau penyimpangan dari standar atau apa yang dianggap normal. Bagi pengambil keputusan, terutama para pimpinan, perlu mengetahui benar-benar apa yang merupakan standar atau apa yang harus dianggap sebagai keadaan normal. C. Pengambilan keputusan. Decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan. 1. Perencanaan adalah memutuskan alternatif rangkaian tindakan mana yang seharusnya dijalankan dalam menyelesaikan suatu masalah dan bagaimana melaksanakan tindakan yang dipilih itu. 2. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan strategi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. 3. Perencanaan taktik adalah proses menerjemahkan keputusan-keputusan strategi ke dalam program, rencana, dan instruksi operasional yang spesifik. 4. Pengendalian terdiri dari pengukuran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan pengambilan tindakan-tindakan perbaikan bila diperlukan. Sistem pengendalian umumnya terdiri atas faktor yang dikendalikan, dinamakan karakteristik atau ukuran kinerja. B. Proses operasi yang memunculkan karakteristik tersebut. C. Elemen sensor yang mendeteksi keandalan aktual proses operasi. D. Kriteria atau tolok ukur untuk mengukur keadaan aktual dari karakteristik. I. Perencana yang menetapkan kriteria. F. Elemen regulator atau pengendali.